Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulikal mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ahbaballah wa ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, tepat hari ini setelah 9 hari kita melaksanakan sebuah perjuangan, melaksanakan sebuah usaha, yaitu di permulaan awal Zulhijjah, guna untuk mendapatkan cinta, guna untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikutip oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taala dan ditampilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayyami al-ashrah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kita temukan di pergantian hari, di perputaran hari di dalam setahun, yang mana saat itu seorang hamba, seorang manusia melaksanakan perbuatan baik, melakukan amal soleh, nilai pahalanya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan statusnya dinaikkan oleh Allah menjadi dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah jihad fisabilillah tidak dapat mengungguli keutamaan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan jihad fisabilillah pun tidak mampu mengungguli keutamaan itu, kecuali seorang pejuang yang mana dia berjuang dengan hartanya, dia berjuang dengan jiwanya sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Hari ini juga kita melaksanakan, yaitu hari puncak dari sebuah perjuangan kita, dari sebuah usaha kita, yaitu tepat di tanggal 10 Zulhijjah, atau kita sebut sebagai Idul Adha, atau juga kita sebut sebagai Idul Kurban. Id diambil dari kata bahasa Arab yang bermakna kembali. Maksudnya bahwa kita sebagai umat manusia yang ada di muka bumi ini akan kembali dan akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat berpulang kita disebut sebagai ma'ad, dan waktu berpulang kita disebut sebagai mi'ad. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laghadduka ila ma'ad. Sesungguhnya apa yang telah difardukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah, viralkanlah kepada umatmu apa yang telah difardukan kepada engkau tentang bagaimana cara berkehidupan di dunia yang sudah diatur di dalam Al-Qur'an, bahwa kita semua yang ada di dunia akan kembali kepada Allah dan akan berpulang kepada Allah. Itulah disebut sebagai ma'ad, dan waktu kembali kita disebut sebagai mi'ad. Innallaha
la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Maka setiap kita yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kembali itulah disebut sebagai Id. Maka Id memberikan pesan, merefleksikan makna kepada kita semua bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang ada di muka bumi ini akan kembali dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita ketika kembali nanti, ketika berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan ridha, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan yang tidak kalah penting, ketika kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita disambut dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita menjawab semua itu, Allah Subhanahu wa taala sudah dahulu menginginkan hambanya ketika kita nanti berpulang kepada Allah, ketika kita kembali kepada Allah, kita sudah mendapatkan ampunan, kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan yang berlebih itu disebut sebagai kurban. Kurban diambil dari kata bahasa Arab yaitu qoruba, yang bermakna sesuatu yang dekat. Sedangkan kurban bentuk kata superlatif dari kalimat qoruba yang bermakna semakin dekat. Jadi Idul Kurban hakikatnya memberikan makna kepada kita sebagai tempat latihan, sebagai momentum, sebagai kesempatan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiba saatnya nanti, tiba waktunya Id, kita pulang. Bukan hanya kita kembali kepada hari raya, bukan hanya kita kembali kepada momentum untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan duduk mendengarkan khutbah, tapi pesan jauhnya yaitu ketika kita kembali nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan kurban, yakni kita dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, ketika kita ingin mendapatkan sifat kurban yang berkualitas, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 2 jalan yang berbeda, tetapi 2 jalan ini memiliki esensi makna yang sama. Jalan yang pertama diberikan Allah kepada kita. Allah memberikan kesempatan kepada hambanya, memberikan waktu kepada hambanya untuk menunaikan suatu ibadah, untuk melaksanakan suatu ibadah. Itulah kita sebut sebagai ibadah haji, menunaikan ibadah haji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Puncak dari haji itu adalah Arafah. Arafah di sini bukan hanya sekedar Arafah, tetapi Arafah di sini adalah wukuf, berkontemplasi, mengenal diri, mengevaluasi diri, mengenal Allah. Mengapa kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita ketika menginginkan sesuatu tetapi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kesempatan yang kedua, jalan yang kedua diberikan Allah kepada hambanya ketika kita belum mendapatkan kesempatan atau jalan yang pertama. Itulah kita sebut sebagai kurban. Nama lain dari kurban adalah udhiyah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan esensi, memberikan pemahaman tentang jalan yang kedua, bahwa mereka yang melaksanakan haji mengenakan kain ihram dan mereka dilarang untuk melaksanakan segala sesuatu yang diharamkan, memotong kuku, memotong rambut dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Guna apa? Guna mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang melaksanakan kurban, yaitu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Umma Thalabah radhiyallahu anha ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uhilla hilal dzul hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassaha min sya'rihi wa azfarihi syai'a. Jika kamu memasuki di awal bulan Dzulhijjah, yakni dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, dan kamu berniat untuk berkurban, mempersembahkan ibadah melalui hewan kurban, maka saat itu diharamkan bagi kamu untuk memotong kuku, memotong rambut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gunanya apa? Sama dengan esensi dan makna jalan yang pertama, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang mengenakan kain ihram, mereka kembali ke Muzdalifah, mereka berangkat ke Jamarat, mereka melakukan melontar jumrah, bukankah mereka mengatakan bismillahi Allahu akbar? Bukankah kita yang menyembelih hewan kurban di hari itu juga mengatakan hal yang sama, bismillahi Allahu akbar? Jika mereka yang mengenakan kain ihram dan kembali ke Baitullah menghadap kiblat dan mereka berkata inni wajjahtu, bukankah hadis riwayat yang disampaikan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hewan kurban itu sudah disembelih, maka orang yang berkurban itu dianjurkan menghadap ke kiblat. Orang yang berkurban dianjurkan menghadap ke kiblat, dan saat itu dia berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, maka mari sama-sama kita jadikan hari ini, saat ini menjadi momentum yang baik dalam hidup kita, menjadi manusia, menjadi insan yang bertakwa, memperbaiki diri, mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya Allah hamdan kama 'allamna an nahmaduk, wa nashkuruka ya Allah syukran kama 'allamna an nashkurak. Antal muqaddam wa antal muakhir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik ala rasulikal karim wa ala rasulikal mustafal amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Maka itu mari sama-sama mulai hari ini kita mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh mana kita mengenal Allah? Sudah sejauh mana kita mengenal diri kita? Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita dan kepala kita untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqami illa ghafarta idza kana hunaka dzambun. Ya Allah, jika kami datang kepadamu hari ini, kami hamba-Mu datang kepadamu hari ini membawa dosa yang besar, maka jangan Engkau biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosa kami. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika kami datang kepadamu membawa kegelisahan di dalam hati kami, maka jangan Engkau biarkan kami meninggalkan tempat-Mu ini kecuali Engkau telah berikan ketenangan di hati kami. Wala asiran illa yassarta. Ya Allah, dan jika kami hamba-Mu datang kepadamu saat ini membawa kesulitan di dalam bersosial, kesulitan di dalam menuntut ilmu, kesulitan di dalam belajar, maka jangan Engkau biarkan kami ya Allah, kecuali Engkau telah berikan kami kemudahan, kecuali Engkau berikan kami jalan untuk mendapatkan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, wala hajatan illa hajaita min hawaijid dunya wal akhirah fiha lakar ridha wa fiha lakas salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika kami hamba-Mu datang saat ini membawa hajat yang kecil di dalam diri kami, yang mana itu tidak kami jaharkan, yang mana itu masih baik di dalam kami dan baik kepada diri kami, maka jangan Engkau biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau mengabulkan semua hajat kami ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna, Allahumma rabbana taqabbal minna hajjajina hajjahum hajjan mabrura wa sa'yuhum sa'yan mashkura wa dhanbuhum dhanban maghfura. Ya Allah, kami meminta dan bermunajat bermohon kepadamu, terimalah amal soleh orang-orang yang berhaji di tahun ini dan tahun sebelum-sebelumnya. Terimalah hasil usaha mereka, kerja keras mereka untuk beribadah kepadamu ya Allah, dan jadikanlah haji mereka menjadi haji yang mabrur. Allahumma rabbana taqabbal minna kurbanina bil udhiyah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna kurbanina bil udhiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika kami hamba-Mu datang kepadamu, mendekatkan diri kepadamu melalui hewan kurban, maka jadikan hewan kurban itu sebagai jalan kepada kami menjadi manusia yang bertakwa, menjadi insan yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana siyama arafah, taqabbal minna siyamana siyama arafah. Ya Allah, dan jika kami hamba-Mu datang kepadamu, mendekatkan diri kepadamu melalui puasa Arafah, maka kami mohon ya Allah, terimalah amal ibadah puasa kami. Jangan Engkau biarkan kami dalam kesulitan dan jadikan kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma idza kana baqiyatu ayyamina faj'al baqiyatu ayyamina hayatan thayyibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau takdirkan kepada kami, jika Engkau berikan kesempatan kepada kami di sisa hidup kami, di akhir hidup kami bermunajat dan bermohon kepadamu ya Allah, maka jadikanlah kami manusia yang lebih baik jauh dari sebelumnya, menjadi manusia yang bersyukur, menjadi manusia yang selalu bertakwa kepadamu ya Allah, dan jadikanlah hidup kami menjadi hayatan thayyibah wa hayatan hasanah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'ifina fi Gaza wa fi Rafah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurallahal azim yazkurkum washkuru ala ni'am yazidukum wa la dzikrullahi akbar.